kalau dibandingkan dengan Kota Batu bisa 30 kali lipat Jakarta. Kalau kami mempunyai luas itu, ini artinya secara otomatis tadi kami sampaikan infrastrukturnya juga paling besar, maka kebutuhannya juga semakin besar. Dan yang ketiga adalah disparitas wilayah. Ada ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara di kota maupun di desa. Sedangkan kemiskinan kami cukup tinggi, bukan hanya di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Kami 20,09 waktu itu. Dan pelayanan publik kami ini rendah sekali. Ini gambaran Bapak Ibu. Dan kemudian jumlah penduduk kami ini kurang lebih 1,7 juta jiwa. Ini permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang ada di wilayah kami waktu itu. Namun demikian, permasalahan itu bukan menjadi tantangan bagi kami, tapi justru kami jadikan peluang. Sudah kami miskin, APBD rendah, luas wilayah, jumlah penduduk banyak, dan lain sebagainya. Ini kami jadikan sebagai peluang. Sehingga pada awal-awal tahun itu kami mempunyai beberapa program pembangunan daerah yang prioritas. Nah, ini prioritas pembangunan daerah Kak. Ada 3 unsur. Yang pertama 2 urusan wajib, yaitu pendidikan kesehatan. Yang kedua adalah 3 urusan unggulan, 3 unggulan yaitu UMKM, pariwisata, dan pertanian. Dan yang ketiga ada 4 urusan penunjang, yaitu infrastruktur, perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan birokrasi. Di dalam infrastruktur kami memasukkan IT sebagai sarana prasarana selain jembatan dan jalan. Nah, ya, sebagai jembatan dan jalan. Selain itu ada IT di dalam infrastruktur. Kemudian ada beberapa yang terkait dengan skala prioritas pembangunan. Kami sama-sama dengan di Kota Batu, kami punya keterbatasan waktu, time frame RPJM 5 tahun, RKPD-nya masih 1 tahun. Kemudian belum lagi keterbatasan sumber daya, masih menggantungkan anggaran kami pada DAU maupun DAK. Di lain itu juga ada keterbatasan wewenang. Sehingga kami di dalam prioritas pembangunan ini kami mengambil salah satu dari urusan unggulan, yaitu pariwisata sebagai lokomotifnya Banyuwangi. Nah, jadi pada saat itu bahwa setiap dinas adalah dinas pariwisata, setiap aktivitas adalah atraksi, dan setiap tempat adalah destinasi. Sehingga dengan demikian seluruh SKPD wajib mendukung logo yang sudah kita tetapkan, yaitu pariwisata. Dan bagaimana di dalam pelaksanaannya? Kami menggunakan sistem proyek, yaitu bersama-sama dalam rangka satu kebijakan yang sudah ditetapkan, yaitu pariwisata. Dimulai dari perencanaan. Bagaimana Pak perencanaannya? Perencanaannya adalah menggunakan sistem perencanaan intensitas. Kemudian dalam hal pelaksanaan kami tidak menjadi seperti Superman, tapi menjadi seperti dikerjakan bersama-sama. Tidak ada uang, tapi uang juga menjadi uang. Uang juga menjadi uang. Demikian juga dengan seluruh SKPD dalam hal pendanaan maupun pekerjaan ini dikerjakan bersama-sama. Salah satu
satu contoh sebagaimana yang kami tampilkan. Ini ada kami bersih Jangkauan Rawang, contoh di dalam kota. Barangkali teman-teman yang sudah ke Banyuwangi seperti Ika dan teman-teman yang lain yang sudah datang ke kami ini sudah tahu. Ini bukan miliknya pariwisata atau bukan miliknya pengairan, bukan miliknya perikanan juga. Ini miliknya bersama-sama, dikerjakan bersama, sehingga ini menjadikan destinasi. Siapa Pak yang ngecek? Yang ngecek dinas pengairan. Siapa Pak yang bersih-bersih? Yang bersih-bersih ya Pak itu. Kemudian siapa Pak yang amankan? Ada kecamatan, ada desa kelurahan, ada Satpol PP. Siapa Pak yang membangun? Ya pengairan, bersinergi dengan dinas kesehatan. Yang tadinya orang banyak yang beor atau buang ganja di sungai, kalau bersih akhirnya tidak ada. Bagaimana jalan keluarnya? Tidak ada mereka. Jadi semua bangunan harus melengseng, sehingga orang kesulitan untuk turun. Kalau sudah bersih, dinas perikanan kewajibannya untuk memberikan ikan. Mungkin programnya mendapatkan ikan, sehingga di situ menjadi spot-spot surfing atau spot-spot wisata baru, destinasi baru. Bagaimana dengan yang lain Pak? Semuanya terlibat. Dinas kesehatan Pak, maka dinas kesehatan juga terlibat di dalam BAP. Kalau pendidikan Pak, maka pendidikan akan mengarahkan siswa-siswinya untuk mendapatkan pelajaran dari kebersihan sungai itu. Kemudian Kominfo apa isu apa, maka Kominfo akan memberikan CCTV di sana. Siapa yang masih berbilang? Kalau disumpah, maka disumpah akan memberikan rambu-rambu dilarang buang sampah, dilarang dan ini salah satu bentuk bahwa kita tidak semua dikerjakan bersama, termasuk pelaksanaan musrembangkah. Dan saat ini sudah melaksanakan musrembangkah. Kalau musrembangkah maka kami akan bersama dengan pelaksanaan, akan kami kaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di Kabupaten Bandung. Misalnya kebetulan ada resort ini kita gabung menjadi satu dengan saat pembukaan musrembangkah. Sehingga judulnya Musrembangkah Kabupaten Banyuwangi dirangkai dengan satu, sehingga undangannya cukup satu, audiennya cukup satu, pesertanya dan itu sama semua, sewasonnya satu, penceramahnya satu, biayanya masing-masing sekali. Kami dalam rangka kota wisata kami berangkat dari tahun 2012 kami melaksanakan Banyuwangi Festival, dan kami melaksanakan agenda baik festival itu tingkat nasional maupun internasional. Lanjut. Ini kami tahun 2022 kemarin melaksanakan sebanyak 99 besok yang dilaksanakan, dan ini salah satu jalan
program untuk merawat dan mengembangkan beragam kearifan lokal. Di samping itu akan mendorong pemulihan ekonomi dengan atraksi-atraksi yang sudah kami lihat. Kemudian sarana konsolidasi pemerintah seluruh stakeholder ini akan dilakukan. Ini adalah salah satu kegiatan festival kami yang bersifat internasional. Ini adalah Totenchen. Siapa Pak pelaksananya? Kalau pelaksananya ya diaspora, tujuannya adalah wisata. Bagaimana Pak pelaksanaannya? Maka step 1, step 2, step 3 sampai Z di step 4 akan diarahkan dan mengenalkan dari tempat wisata satu ke tempat wisata yang lain sampai terakhir. Persyaratannya apa? Maka persyaratannya jalan harus mulus dan itu taraf internasional karena ini sepedanya cepat banget, sehingga Bapeda akan mengontrol kegiatan-kegiatan yang ada di PU. Maka skalanya harus diprioritaskan, yang dilalui itu jadi itu yang mengarah antar tempat wisata satu dengan tempat wisata yang lain. Yang pertama pelaksanaan wisatanya jalan, yang kedua pengenalan wisatanya juga, yang keempat karena tadi sudah sampaikan bahwa setiap SKPD adalah dinas pariwisata termasuk Bapeda lalu berjalan. Bagaimana Pak kalau katakan Pol PP, maka mereka berhak mengamankan selama perjalanan. DPA-nya kita tambah jalur perjalanan dengannya, dikirimnya Pak, dan jalannya pengawasannya. Bagaimana Pak kalau pendidikan? Maka seluruh pendidikan akan diberi dispensasi pada saat dan hanya untuk mohon izin Pak, terdengar di sini suaranya terpilih. Jadi seluruh SKPD wajib terlibat. Nah, sehingga anggapan kami bahwa inovasi ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang sebagaimana kami sampaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Ini yang ada berbagai 3 triliun kalau kita di Mataraman atau Jawa bagian barat, luas wilayah berapa Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, ini kalau digabung masih luas 5 triliun. Namun kalau kita bandingkan APBD-nya jauh berbeda, dan ini 3,3 triliun ini sangat ini. Dulu kami masih 1 koma. 3 triliun APBD-nya Pak. 3 triliun APBD-nya. Toran cuma 500 juta, 500 miliar. Jangan cari itu daerah yang APBD-nya senang. Ini dia lebih mahal. Iya, cari yang maksudnya yang modelnya sama. Jadi dia lebih mahal. Kami ada 189 desa, semuanya tersambung dengan fiber optik. Kemudian pelayanan publik. Kami pertama kali di kabupaten di Indonesia dan semuanya terintegrasi sebanyak 213 jenis layanan. Kemudian
kami juga terintegrasi dengan pasar tradisional karena ada masyarakat-masyarakat yang masih ada di pasar dan maka bisa dilayani di tempat tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada akte kelahiran, kakak dan lain sebagainya di luar. Jadi ini adalah salah satu inovasi pendidikan. Kami mempunyai ada program ada siswa yang kemudian ada Banyuwangi Cerdas, ada uang saku, Banyuwangi Mengajar maupun ini inovasi kesehatan yang terjun olahraga layan dan aron, mal sehat. Ini mal sehat karena kesehatan kami Pak. Kalau dulu orang yang berumah sakit biasanya orang yang sakit kami berubah paradigma dari orang sakit menuju sehat. Jadi berkonsultasi sehat ini namanya pola. Ada ini juga bagus. Ini adalah pemburu ibu hamil. Kami melibatkan pedagang pelincoan istilahnya Pak, yang biasanya keliling desa dan lain sebagainya dengan bermodal hanya memberikan HP dan mereka akan memberikan informasi kepada puskesmasnya setempat. Kemudian ada telepon tiba dan sebagainya. Kami Bapak Ibu yang kami hormati, lanjut pada inovasi sosial, kami juga mempunyai program yang namanya Lemhanas. Ini adalah memberi makanan bergizi yang diberikan pada fakir miskin setiap hari sebanyak 2 kali, dan anggarannya kita berada di kecamatan, dan makanannya cukup dari warung-warung sekitar, tidak boleh ke kecamatan sebelah, cukup di kecamatan itu. Ini mungkin sudah ditanggung juga sehingga mereka yang penting orang tua yang sudah miskin rentan ini masih kita rawat, masih kita jaga dan memberikan makanan yang bergizi. Ini dampaknya banyak Bapak Ibu. UMKM di sekitar kecamatan akan bergerak, akan turun. Kemudian yang kedua adalah sebagai online, ada surat pernyataan miskin online. Ini diterbitkan desa. Kemudian ada bibit kemiskinan, kami sudah bayar desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa semuanya IT sebagaimana yang kami sampaikan merupakan bagian dari sarana prasarana. Ini akan memangkas dana, memangkas waktu. Karena kami sampaikan tadi, jarak kami jauh, bisa sampai 3 jam. Apalagi yang kami mempunyai 180 desa, 89 desa, serta 25 kecamatan. Garis pantai kami 175,8 kilo. Kami luas, panjang, dan beragam. Oleh karenanya, salah satunya sebagai sarana yang paling bisa secara lain. Kalau pakai surat teguran Bapak Ibu, orang miskin, orang sakit, dan lain ada yang sebagainya, daftar hadir di situ belum tentu ngapain? bisa tertangani hari ini. Bisa-bisa minggu depan,
bisa mungkin bulan baru belum diskusi bersama. Waalaikumsalam. Mari. Ini sebagai macam-macam. Mulai karena nyuk bayu wangi so dari tadi matung tuh. Maka bulan Lihat pasar. endingnya kami Cuma ada mulai masalah Pemda pasti dari BI soalnya tuh lain ada sebagainya kan orang itu mau foto sama langsung ke karena sama langsung berkata dengan Pak Wakil Gubernur informasi yang sudah dikasih motor udah ramai pasang itu tenda itu kayak pada sekali saat kita suruh ganti ya nggak sampai-sampai ke bilang ganti Ada tenda yang pada sesuai. tahun kan banyak 2002 kan pada orang saat bilang tangan dia lima hampir selesai ada tenda lobby di posisi ada dapat 4 tenda itu yang baru bisa dilakukan. ya enggak lagi Memang ada peningkatan di 2021, namun peningkatannya masih 0,0. Jadi kami masih meningkatkan dan rendah. Orang kemiskinan masih lebih tinggi dari kata orang. sama Kalau kita lihat jalan dari tahun 2020 dengan inovasi, dengan IT, dengan pariwisata, itu yang pakai dan PPPN itu yang tahun ada jumlah 2020 menjadi 8,0. Tapi ada berapa? 3,3 triliun. APBD-nya Nah, bagus. ini bukan usulan kami. Kalau yang sudah dijawab, biar lemot pakai helikopter tahun 2022, kalau yang 2021, bahkan 2022 yang ini Tinggi untuk kemiskinan. alhamdulillah Bayuwangi yang Sanantora. Bayuwangi Sanantora 7,5 yang lain tinggi. Orang kan 7,4 tuh jadi. Apa suara hilang-hilang? nanti Bapak Ibu lalu Bapaknya bisa kirim data-data kami. Ini tingkat pengangguran kami. Jadi Sama orang. program sudah kami laksanakan. Ada pengangguran terbuka turun ini sudah mencapai 0,18 dari 5,42 menjadi 5,2 nanti tahun 2022. IPM masih orang lebih tinggi. Inovasi daerah yang kami raih sekarang Bapak di PAD Jadi teman-teman gede sekali lagi inovasi ini seperti di awal tadi bahwa inovasi ini merupakan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga dengan salah kebutuhan kami, dengan beban kami, maka kami dengan sendirinya berbuat inovasi. Sehingga karena kami perintah, karena paksa, karena ada program dan lain sebagainya, tapi kami kita ada di PAD yang inovasi tadi dengan sendirinya karena keberadaan. Tadi kami sudah sampaikan dengan pas belajar juga butuh belum lagi dan lain sebagainya, maka kami harus berinovasi. Kami jawab permasalahan. Dan alhamdulillah begitu ada lomba inovasi dan kami dimulai tahun 2018, 2017, tapi tidak itu 2018 Banyuwangi mendapatkan prioritas yang terbaik di Indonesia. Dan tahun 2022 kemarin sudah dilakukan teman-teman kami kembali yang begini mendapatkan pendidikan dan dari Provinsi Indonesia dan skor 9,5.
Tidak sakit. Masa orang sampai sakit tinggi padahal IPM rendah. IPM rendah, kemiskinan tinggi. Masa sakit? Kamu protes ke Mempang ini. Nanti pun mau orang beda terdapat daerah orang PI indikator pun mau ambil sampai. Tidak semua. Ini performa tapi Banyuwangi selalu mengumpulkan seluruh staf ini untuk melaporkan kegiatan ini dalam tujuan untuk apa dan dihasilkan di sini sampai itu kami mempunyai rapat SKP. Rapat SKP ini adalah Beliau kapan ke mana? Mau ikut ke Jepang? Oh, alhamdulillah. Saya kira mau ikut ke Jepang. Kita di Jakarta, di sana ada bayar ke sana Kalau mau mentah. Oh. Saya ikut kemana ada? Kemana ada? Oh, di Munkes. dari kalau mereka komunikasi Ngoni pe foto ngoni pe foto. tiru ini ya, mendaftar. Apa suara begitu? Kalau ini apa? Alung-alung ini. Udah sampai alung-alung ini. Kamain dok kak. Kirim foto itu ke Pak Subang itu.
Nggak jelas apa dia bilang ini ya. Jika kerja bakti tahun 2006 atau juga Siapa dia kenal, Bang? Baik, pastinya terima kasih Mas Didi, Bapak Kabid yang saya hormati. Ini luar biasa pemaparan dari Banyuwangi ini. Ini merupakan acuan, nanti insya Allah bisa menjadi tempat bagi kami untuk belajar. Sebagai untuk belajar lebih banyak supaya Kota Bagu bisa menyusul Banyuwangi ke depan. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa sama dengan Banyuwangi ke depan, Pak. Terima kasih. Ini luar biasa. Tetapi memang kalau PAD jauh sekali, Pak. Kami cuma 500, Banyuwangi 3,3 triliun. Mungkin karena beda penduduk dengan luas wilayah. Baik, terima kasih Pak Didi. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan, mungkin ada beberapa teman yang ingin sedikit mungkin tukar sharing informasi nanti. Mudah-mudahan masih ada waktu, Pak Didi. Baik. Sini ada hadir Ibu Asisten 2. Mohon izin untuk membuka acara dulu, karena acara dari tadi belum dibuka ini karena kesibukan masing-masing. Silakan. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan oleh Sekretaris Daerah Kota Ketong Bagu yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ibu Siti Rafika Bora SE, sekaligus membuka sosialisasi pada hari ini. Kepada Ibu dipersilakan. Dua-dua aja, Pak. Baik, terima kasih Sukomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan atau membacakan sambutan Bapak Sekretaris Kota Ketong Bagu, terlebih dahulu permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Bagu. Sedianya beliau yang langsung membuka dengan resmi kegiatan yang sangat baik ini di pagi hari yang cerah ini, namun karena saat yang bersamaan beliau saat ini sedang menerima tamu dari Bank Indonesia, sehingga mendelegasikan kepada saya untuk mewakili beliau dalam kegiatan di pagi hari ini. Olehnya mohon permakluman yang sebesar-besarnya dari Bapak Ibu, terutama narasumber kita dari Banyuwangi yang pagi hari ini betul-betul kelihatan cerah ceria ya Pak. Baik Bapak Ibu, selengkapnya sambutan beliau akan saya bacakan sebagai berikut. Yang saya hormati, kita banggakan bersama narasumber kita, Bapak Insinyur Prasetyo Hadi. Ini Kepala Bapeda Banyuwangi, Kepala Bidang dari Bapeda Banyuwangi. Salam kenal Pak, selamat Bapudapa. Insya Allah kami sangat mengharapkan kunjungan Bapak di kota-kota Bagu. Yang saya hormati teman-teman kepala perangkat daerah hadir pada kesempatan ini, yang punya hajat Bapak Kepala Bapelitbang Kota Bagu, Pak Adnan, bersama seluruh OPD yang terundang atau yang diwakili pada kesempatan ini. Yang saya hormati senior saya dan ada juga sahabat saya ini dari perguruan tinggi di Kota Bagu. Senior saya biasa saya sapa dengan sapaan
Kak Pian, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Juga sahabat saya ini sekelas dari SMA, Pak Salim. Yang saya hormati pimpinan media baik online maupun media cetak dan insan pers di kota-kota Baru. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh peserta sosialisasi baik yang hadir secara langsung di tempat ini maupun yang saat ini sedang mengikuti lewat Zoom, yang sangat saya banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, perkenankan saya mengajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas semua limpahan hidayah dan karunia-Nya semata, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan sosialisasi inovatif Government Award atau IGA Kota-Kota Mobagu tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan antara tiga pilar, yaitu sektor pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berkesinambungan dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satu cara untuk mengembangkan good governance adalah dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi. Oleh karenanya pemerintah daerah saat ini mendorong setiap perangkat daerah dan masyarakat untuk selalu melakukan inovasi. Pelaksanaan inovasi dalam penyelenggaraan kepemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. Tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuh kembangkan dan menyebarluaskan penerapan inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melaksanakan penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan sehingga didapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan inovasi diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Berikut dampaknya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kondisi saat ini pada tahun 2022 dari hasil pengukuran indeks inovasi daerah pada 93 kota di Indonesia, kota-kota Mobagu meraih skor indeks 50,94 dan masuk pada kategori inovatif. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, ada peningkatan skor indeks inovasi daerah kota-kota Mobagu, yang mana pada tahun 2021 skor indeks inovasi pada level 31,9. Perlu juga diingatkan kepada kita bahwa inovasi tidak terbatas pada bentuk aplikasi saja, tapi bisa dalam bentuk inovasi kebijakan, inovasi sosial, atau modifikasi program dan kegiatan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah, sehingga tujuan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah pertama, meningkatkan indeks inovasi daerah atau IID. Kedua, memacu dan memotivasi perangkat daerah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk inovasi.
Ketiga, mendorong arah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan yang selaras dengan penerapan good governance. Keempat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses inovasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. 5. Memberikan penghargaan kepada perangkat daerah dan stakeholder pembangunan yang telah menciptakan inovasi dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta daya saing daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita berikan kontribusi terbaik melahirkan ide-ide inovasi atau ide-ide inovatif dan gagasan baru untuk kemajuan daerah tercinta Kota Mobagu. Selanjutnya, dengan memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi inovatif Government Awards atau IGA Kota Mobagu tahun 2023 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, terima kasih, syukur manto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Selanjutnya kita dengarkan bersama penyampaian oleh Kepala Bapelitbang Kota Mobagu, Ada pertanyaan ke Bayu Wangi. FSI kepada Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Saya belakangan saja, karena saya cuma atur mainnya. Nah, ada enggak di chatting itu pertanyaan untuk Bayu Wangi? Ada? Belum ada? Ya, baik kalau begitu. Baik, untuk Pak Kabid, sementara dia mau keluar dulu, rabu-rabu karena belum ada pertanyaan, dia kembali lagi. Nah, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menjelaskan sedikit sosialisasi pelaksanaan Innovative Government Award Kota Mobagu tahun 2023. Jadi Ibu Asisten 2, Bapak Ibu yang saya hormati, ini para senior yang ada di depan saya ini. Saya pikir kita sudah melihat tadi Banyuwangi, apa yang ditayangkan di Banyuwangi itu sebenarnya tidak terlalu jauh beda dengan Kota Mobagu. Yang membedakan adalah luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah APBD-nya. APBD-nya 3,33 triliun. Luas wilayahnya lumayan 1000 km persegi. Jumlah penduduknya 1 juta. 1 juta. Luar biasa. Jadi sama dengan Sulawesi Utara, Manado punya. Jadi yang cukup besar APBD-nya. Tetapi kalau kemiskinannya sama 7,4 juga tadi, dia 7,5, orang 7,4. IPM-nya mereka 72, orang 73. APBD-nya tinggi sekali mereka, miliar-miliar, ratus miliar kalau tidak salah. Karena semua lapang usaha. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan. Slide-nya lanjut. Ya, ini latar belakang dilaksanakan inovasi ini, saya pikir teman-teman sudah tahu semua bahwa kita ingin meningkatkan pelayanan publik ke Kota Mobagu, meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, dan mempercepat setiap pekerjaan, serta mempermudah, meminimalisir setiap kesalahan yang ada. Ini makanya dilakukan inovasi teknologi ini. Nah, tujuannya adalah ini tentu tidak bisa dilaksanakan oleh Bapeda, tidak bisa dilaksanakan oleh UPD masing-masing, tapi butuh masukan, bantuan, dan
butuh semacam dorongan dari semua stakeholder yang ada di Kota Palu. Lanjut. Maksud dan tujuan jelas untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperbaiki pelayanan publik, peningkatan akselerasi pelayanan. Lanjut. Nah, ini sasaran dan kategori lomba IGA tahun 2023. Sasaran pertama adalah yang ikut nanti adalah perangkat daerah, pemerintah kelurahan, desa dalam upaya pencapaian visi misi kepala daerah wali kota Tombago. Kemudian instansi vertikal di wilayah Kota Tombago, perguruan tinggi, kemudian unsur kependidikan SD, SMP, SMA sederajat di wilayah Kota Tombago. Kemudian pihak swasta, semua komponen pihak swasta, media, kemudian organisasi, profesi dan lain sebagainya, ini menjadi sasaran yang bisa ikut nanti di lomba inovasi ini. Kemudian nanti dibagi dua kategori, ada kategori perangkat daerah dan kategori umum. Kategori umum ini selain perangkat daerah. Jadi kalau SD, SMP dan lain sebagainya itu masuk kategori umum nantinya. Lanjut. Kemudian ada beberapa inovasi yang diharapkan nanti. Ini yang menjadi tema kita, inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Kemudian terkait pelayanan publik. Kemudian sesuai kewenangan pemerintah. Nah, di selain ini ada beberapa yang lebih teknis sedikit sampaikan Bapak Ibu, bahwa di Kota Tombago yang kita harapkan di situ adalah bagaimana meningkatkan kreativitas UMKM kita. Bagaimana masukan Bapak Ibu membuat inovasi, kira-kira UMKM ini mau dijadikan apa supaya mereka punya kreativitas, mereka punya pendapatan lebih tinggi. Mungkin dari sisi penjualannya, bagaimana caranya menjual dan sebagainya, itu ada inovasi. Kemudian yang kita juga sangat-sangat harapkan muncul nanti inovasi pengelolaan dan pengurangan persampahan. Pengelolaan sampah mandiri, bagaimana mengelola sampah ini dengan sebaik mungkin, agar sampah-sampah nanti kurang ke tempat TPA terakhir. Jadi itu yang kita harapkan, ada inovasi dari Bapak Ibu, muncul bagaimana sumbangsi Bapak Ibu memberikan inovasi tentang pengelolaan sampah ini. Kemudian berikutnya adalah inovasi di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Bapak Ibu kan sudah tahu lahan Kota Tombago sempit. Yang kedua, pupuk mahal. Kemudian tenaga kerja susah sekali sekarang, berat. Nah, ada nggak inovasi untuk meningkatkan lahan pertanian, hasil produksi pertanian tanpa mengandalkan yang tiga tadi, pupuk, buruh tani, kemudian lahan yang luas. Dengan lahan sempit, pupuk mahal dan lain-lain, tapi bisa meningkatkan pertanian kita. Kemudian budaya berpikir inovatif. Ada nggak inovasi untuk memancing budaya fighting spirit Kota Tombago, merubah mindset Kota Tombago dari petani tradisional, pedagang tradisional menjadi pedagang yang lebih modern, bersaing dengan para pendatang di Kota Tombago. Kemudian budaya inovasi berikut diharapkan adalah pengembangan wisata tadi. Ada di Kota Tombago, ada wisata, ada sungai, kemudian ada tempat sampah, ada kebun-kebun, ada kolam, ada ikan, kemudian dan lain sebagainya. Ada lapangan olahraga. Ada enggak inovasi untuk mengembangkan itu menjadi destinasi wisata? Itu bisa kerjasama dengan apa saja. Karena yang kita harapkan nanti Kota Jasa dan Perdagangan, semua titik sudut Kota Tombago ini bisa menjadi lahan-lahan untuk menghasilkan UMKM kita, PAD kita dan lain sebagainya. Itu inovasi yang diharapkan. Ada enggak inovasi terkait itu? Kemudian di desa-desa juga bisa enggak? Kemudian inovasi yang kita harapkan adalah penanggulangan kemiskinan kita. Ada enggak inovasi bagaimana orang miskin ini bisa memperbaiki hidupnya, bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan ini? Ada enggak inovasi? Selain hanya memberi sedekah, Pak. Inovasi kita selama ini kan cuma memberi sedekah, memberi infak itu. Nah, ada enggak yang lebih kreatif? Nah, kemudian masalah pengangguran, ada enggak inovasi kita? Kira-kira inovasi apa membuat mereka bisa keluar dari pengangguran ini? Itu beberapa judul-judul teknis. Di samping ini tadi yang tata kelola pemerintah, pelayanan publik, itu semua adalah pelayanan publik. Ada enggak yang bisa diberikan?
untuk memperbaiki tata kinerja, efisiensi bekerja, efisiensi usahanya dan lain sebagainya. Kalau tahun lalu ada yang juara itu adalah pemberian pakan ikan lewat monitor HP yang juara. Jadi dia bisa memberi makan ikannya dengan lewat HP, dia connect ini, air umpan disebar sendiri. Nah, yang hal seperti itu misalnya mempersingkat kinerja UMKM dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan nanti. Kemudian yang terlibat di sini tentu warga negara Indonesia dari mana saja. Dia tidak terbatas dari Kota Mobagu, bisa dari luar. Jadi kalau ada kolega, teman, sahabat bisa kolaborasi dari Jawa, dari apa kolaborasi bisa memanfaatkan inovasinya kemarin. Kemudian dia bersifat kelompok, bisa perorangan. Kemudian termasuk juga perangkat daerah, pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Lanjut. Terus, nah nanti tim jurinya ini yang terlibat Bapak Ibu, yang akan menjadi tim juri langsung dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Kebijakan Strategis Nasional yang akan langsung datang. Ya ini dari APDN kepalanya, mungkin mengambil P1 angkat langsung, karena dari Manado. Dia APD Manado, lupa namanya siapa waktu itu. Kemarin saya hubungi dirjennya, dia bilang iya nanti dia mau ini. Kemudian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang akan menilai nanti. Kemudian perwakilan Bank Indonesia BI ini akan menilai, bukan dari Bappedas ini. Karena kita mengharapkan memang profesional dan betul-betul berimbang, dia tidak ada unsur subjektivitasnya. Kita mengharapkan itu. Nah ini sistematika penyusunan proposal inovasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau masukkan inovasi nanti, model inovasi ada sistematikanya, ini nanti bisa dibagikan atau bisa di-download nanti akan di-share bisa. Saya pikir ini nanti dibaca saja ini. Yang jelas kalau ada inovasi yang sudah pernah digunakan orang lain atau dari orang lain dibaharui. Maksudnya ini botol aqua. Ini modelnya begini. Kalau ada inovasi tiba-tiba dia siram sendiri kemari dan dia semprot sendiri kemari, dia bunyi, Adnan, anak mau minum, iyo, buka mulut, langsung dia semprot. Itu inovasi itu, Pak. Inovasi. Itu maksudnya pembaharuan, jadi merubah hal yang sudah ada. Kemudian pemberian pakan ikan misalnya ayam dan lain sebagainya. Bagaimana ayam itu dari Kentucky jadi boleh jadikan bahan bangunan dan lain sebagainya. Ya ayam bisa jadikan bahan bangunan, jual dulu baru beli batang. Ya itu menurut saya pembaruan. Kemudian memberi manfaat kepada masyarakat, bukan untuk pribadi. Jadi kalau misalnya membuat inovasi bukan untuk bapak pribadi, memberi manfaat. Apa contoh memberi manfaat untuk orang lain? Ya mungkin menciptakan resep kue dan lain sebagainya, itu bisa itu. Nah itu bisa. Kemudian ini ada bocoran saja. Sebenarnya saya kejar-kejar ini ada inovasi yang saya harapkan sebenarnya di sini Pak. Pemanfaatan gas metan di sampah itu dimasukkan di tabung melon itu. Terus saya berusaha untuk membuat itu, tapi belum, mungkin dari Bapak Ibu bisa mewujudkan itu supaya gas kita bisa dimanfaatkan, gas metan itu dimanfaatkan untuk memasak. Kemudian yang ketiga, tidak mengakibatkan pembebanan dana atau pembatasan ke masyarakat. Nah itu tadi, jangan sampai ada gerakan impak orang miskin, tapi tiba-tiba tagih dari rumah ke rumah. Datang ke rumah, Pak Nan ada kartu kawan ini, apa itu? Inovasi untuk memberi makan orang miskin, bukan inovasi itu. Kemudian ya tidak bertentangan dengan undang-undang. Jangan sampai merebut haki orang, brain orang. Pokoknya itu tadi, kalau ada begini harus dirubah modelnya Pak, harus ada foto laku misalnya. Mudah-mudahan kemudian ada urusan pemerintahannya, ada urusan pemerintah itu dari pelayanan publik, pelayanan dasar, mengelola orang miskin dan yang saya sebutkan tadi urusan pemerintahan semua. Nah itu yang diharapkan. Kemudian ada lampiran diharapkan, ada dokumentasi. Jadi nanti kalau mau buat inovasi ada videonya, proses pembuatannya kalau ada, proses perekayasannya bagaimana, ada dokumentasi, video, foto.
Kemudian berdasarkan perkada, struktur organisasi, kalau ada organisasi yang kelompok tadi dan lain sebagainya. Kemudian ada rekapitulasi pembiayaan. Biasanya itu semakin murah biayanya, biasanya tinggi nilainya ketika di penilaian. Nanti itu yang menjadi inovasi kita. Lanjut. Nah, ini contoh proposal inovasi daerah di Katidan Rapi. Coba buka itu. Bisa enggak dibuka? Contoh proposalnya. Ini ada contohnya ini. Oh, sudah ada di masing-masing. Ya, ada di kertas masing-masing. Silakan dibuka. Kemudian ini ada skor penilaiannya, Bapak Ibu. Nanti ada di situ. Kalau dia mampu meningkatkan efisiensi, ya nilainya 20%. Manajemen sumber daya manusia 25%. Kemudian kalau ada limpahan kewenangan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti dipelajari, ini teoritik semua ini. Nanti penilaian kayak ini. Tapi ini bisa dijadikan acuan. Kalau inovasi termasuk daya saing, berdaya saing, maksudnya mampu membuat sejajar, tinggi nilainya itu. Nanti bisa ada di kertas semua itu kan? Oke. Lanjut. Nah, ini tahapan pelaksanaan penjaringan, Bapak Ibu yang kami hormati. Ini sudah sosialisasi hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengumpulkan proposal dari Bapak Ibu yang tertarik. Pokoknya masuk saja dulu. Masuk saja dulu. Ada yang itu yang kemarin yang juara 1 itu dia 3 tahun baru juara, Pak. Karena dia kembangkan terus. Itu terus dia majukan tapi belum perfect. Ketika dibuka ada di daerah lain yang sama. Jadi dianggap belum. Akhirnya dia robah lagi, akhirnya setelah dicari yang ketiga kali tidak ada samanya lagi, dia sudah pembaruan, akhirnya dia juara. Jadi dia tidak kenal menyerah. Dia memang penasaran, dia bilang pokoknya saya harus juara. Dia robah terus produknya, akhirnya jadi. Kemudian proposal inovasi daerah diklasifikasi dalam 3 bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan. Nanti kami akan memisahkan ini. Bapak bikin saja, nanti kami yang memisahkan. Bapak masuk di kriteria mana, gampang itu. Urusan kami itu, Bapak tidak usah pikirkan itu, pokoknya bikin saja. Lanjut. Kemudian tahapan lomba IGA, ya administrasi, seleksi administrasi, kemudian evaluasi proposal, kemudian presentasi dan wawancara. Jadi itu nanti ada presentasi wawancara, biasanya dilaksanakan di sini. Kemudian dibawa hasil inovasinya. Setelah itu pembuktian di lapangan, kunjungan di lapangan atau implementasi di lapangan biasanya. Lanjut. Sudah habis? Nah, waktu pelaksanaannya sosialisasi hari ini, kemudian pendaftaran proposal dimulai tanggal 6 Maret sampai 19 April. Ini masih cukup panjang. Masih banyak waktu untuk berpikir, merenung, bertafakur dulu, Pak. Kira-kira apa apa proposalnya. Kemudian register, dokumentasi sudah bisa diproses. Nah, Jumat Mei. Kemudian persiapan dokumentasi digital. Ini cukup panjang. Kemudian rapat tim. Nah, itu bukan urusannya Bapak. Pokoknya kalau situ sampai di bulan Mei itu Bapak kerjanya cuma menyiapkan saja. Ya kan, kalau yang lainnya itu panitia urusan itu. Kemudian wawancaranya nanti sekitar konfirmasi di 8 Mei. Pokoknya akan pelaksanaannya sekitar bulan Mei nanti. Bulan Mei mungkin minggu kedua kan. Minggu kedua Mei mungkin wawancara situ, Pak. Langsung presentase, wawancara. Lanjut. Ya, wawancara sekitar tanggal 8 sampai 10 Mei, kunjungan lapangan 10, pengumuman pemenang sampai 11 Mei. Nanti akan ada ini. Pokoknya masih panjang. Sekarang bulan Maret masih ada 2 bulan persiapan untuk inovasinya, kira-kira apa yang boleh dibuat, dilaksanakan, dilengkapi. Ini tata cara dan mekanisme lomba. Ya, saya pikir ini sudah ada dan terlalu penting. Lanjut.
Nah, ini hadiah, Pak. Kalau hadiah pertama itu 10 juta. 10 juta, juara 2 8 juta, juara 3 ya masih kecil sih hadiahnya. Kita nanti mengharapkan nanti kalau sudah PAD bagus bisa dapat 100 juta. Tapi ini masih kecil, ya minimal ada di pengharapan. Karena memang kita harapkan juga inovasi. Nah, kemudian yang terpenting image kita selama ini bahwa inovasi itu selalu dalam bentuk aplikasi. Tidak dalam bentuk aplikasi. Cara menanam saja sudah inovasi. Kalau kemarin yang pernah juara itu juara 3 Pak Gusman Laeta. Itu teknik menanam jajar Lego. Dia bilang itu cara menanam coklat. Dia juara karena ternyata cukup bagus. Jadi kalau SKPD tidak harus dalam bentuk aplikasi. Selama ini mereka selalu dipusingkan bikin aplikasi. Akhirnya bukan mereka punya ciptaan tapi Infocom yang bikin semua. Jadi tidak harus cara menebang potong pohon saja bagaimana akar-akar di pinggir jalan itu tidak mengganggu, itu inovasi semua itu. Bagaimana membuat itu bunga-bunga jadi 5 warna, itu inovasi semua itu. Tidak harus dalam bentuk aplikasi, tidak dalam bentuk IT, tidak harus begitu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya bikin anak 2 bersamaan, 3 bersamaan, itu inovasi semua itu. Anak kambing, anak manusia. Jadi kesimpulannya adalah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja. Jadi maksudnya dibuat ini adalah untuk mendukung kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik. Ya mudah-mudahan ada yang bisa inovasi pengelolaan persampahan di sini, atau pengelolaan air minum dan lain sebagainya, atau energi ramah lingkungan, listrik yang ramah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan. Yang kita harapkan sekali memang dari sampah, karena memang kita sekarang dihantui oleh sampah ini, Pak. Itu tempat sampah di sana overload, makanya Bapak Ibu Sangadi, Lurah, nanti harapkan ada inovasi di desa dan kelurahan di bidang persampahan ini, bagaimana mengurangi sampah-sampah ini. Itu yang sangat kita harapkan sekarang, yang kita kejar supaya bisa. Kemudian inovasi di bidang UMKM ini, peningkatan kapasitas UMKM, mungkin manajemennya, mungkin kapasitas produksinya, pengepakannya ada yang lebih bagus dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Barangkali itu Bapak Ibu yang kami hormati, proposal IGA. Nanti kalau ada yang disampaikan silakan, ingin ditanyakan di sini silakan. Ada ini Bu As, ada tim teknis saya dari bidang-bidang untuk menyampaikan, mungkin memberikan jawaban atau tanggapan balik dari Bapak Ibu. Demikian, Suparmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, mungkin ada yang ingin ditanggapi dari yang ikut Zoom, silakan. Kalau ada nanti disampaikan di chat saja. Ada enggak yang di chatting? Belum ada. Ya kalau yang dari sini di ruang ini ada enggak yang ingin sampaikan? Dari media mungkin Pak Armo Koginta. Bagaimana caranya supaya tiap hari ada dapat berita tanpa harus cari? Inovasi itu. Bagaimana supaya viral itu? Apa itu? Ada yang disampaikan? Masukan, kritikan boleh juga. Silakan Pak Haji. Tolong mic-nya. Belum Pak. Masih merenung mereka. Biasanya begini kalau ajang inovasi masih bingung apa mau bikin ini. Nanti pulang di rumah baru ini. Ini di muka. Ya silakan Pak Haji Alfian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan. Saya Alfian Bobela mewakili Institut Agama Islam Kota Bogor atas nama rektor, dan boleh Pak saya sampaikan sedikit kriteria IMK Kota Bogor dulu supaya tahu bersama ya.
Jadi EIKA Kota Mobagu ini adalah satu perguruan tinggi Islam di Pulau Raya, dan kemarin kita sudah pensiun 75 calon wisudawan. Insya Allah bulan Maret ini wisudawan, dan ini yang perdana. Salah satunya perguruan tinggi di kota-kota di Pulau Raya dan bahkan di provinsi yang swasta yang bisa sampai finish untuk wisudawan. Kemudian kami bekerja sama dengan Universitas Presiden yang ada di Jakarta. Bisa mensorot lagi ya. Ini kami sudah mengirimkan perwakilan kami untuk beasiswa di sana juga. Kemudian yang sangat menarik bahwa di EIKA ini ada saudara-saudara kita dari Nasrani, dari Hindu, dari Buddha sebagai dosen pengajar. Lalu mungkin kenal Pak Akai, beliau adalah guru senior, dia mengajar di kota kami. Dan yang terakhir bahwa EIKA ini adalah institusi terbuka untuk siapa saja. Dan ini ada dari mahasiswa Nasrani ini lihat saya, ini lihat saya untuk semester depan ada yang dari saudara-saudara kita dari Nasrani sebagai mahasiswa. Terima kasih, ini perkenalan saya, dan mohon maaf Pak Rektor belum sempat hadir karena beliau lalu bersama acara Pak Gubernur. Saya mewakili Selinas dan keluarga besar Institut Agama Islam Kota Mobagu. Baik, terima kasih Pak Mantan Sekretari. Tidak menggurui, dan mungkin ini sebenarnya sharing ya. Saya tidak membandingkan dengan Banyuwangi. Banyuwangi itu adalah kota transportasi. Setiap kembali harus lewat Banyuwangi. Itu beda dengan Kota Mobagu. Kota Mobagu adalah kota umum. Yang datang di Kota Mobagu adalah asli orang Kota Mobagu, pemerintah, pegawai, atau bisnismen. Selain dari itu tidak ada. Sehingga boleh dikatakan di tempat pun seperti kita ke Malang, itu tempat buntu. Tapi di sana ada destinasi wisata Kota Apel yang sampai hari ini masih termasuk populer. Kota Mobagu sampai hari ini, kemarin saya sangat bersyukur bahwa Smart City, kota apa namanya, kota hijau ya. Iya. Nah, saya pernah mengusulkan ketika saya di DPR, saya sampaikan bagaimana UDK menjadi universitas negeri Kota Mobagu sebagai ikon untuk meningkatkan income per kapita yang ada di Kota Mobagu, karena untuk menuju provinsi Papua Raya perlu perguruan tinggi negeri. Tapi ternyata juga tidak ditanggapi dengan serius ya. Saya tidak tahu siapa eksekutif legislatif ya. Yang kedua, kemarin beberapa tahun yang lalu masih Pak Akai, Kepala Koperasi, saya datang membawa proposal 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Saya datang membawa proposal IKOPI, Institut Koperasi Indonesia, yang ada di Jatinangor. Bagaimana untuk pendidikan Indonesia Timur itu dipusatkan di kota Mobagu. Saya punya jaringan di IKOPI. Saya sudah bikin proposalnya, saya sudah masukkan ke Pak Arai, kata Pak Arai sudah sampai kepada Ibu Wali Kota. Tapi sayang sampai hari tidak ada respon. Saya menilai bahwa kalau seandainya IKOPI ada di kota-kota Mobagu, ya, terlalu muluk kalau saya katakan Indonesia Timur itu tidak bisa kuasai, terlalu muluk. Sulawesi saja mengirim satu wakil untuk dinas koperasi, dinas koperasi di Sulawesi, untuk meningkatkan tadi dari nilai kemiskinan. Jangankan untuk jadi kaya, Kota Mobagu bisa menjadi tempat bos semua dan bisa menjadi daerah kuliner. Ini baru siswa yang akan belum keluarganya nanti. Kemarin kami datangkan pengusaha yang besar yang punya Universitas Presiden Pak Adi.
datang di Kota Bagu bagaimana meningkatkan perekonomian di Kota Bagu dan bahkan bola Komodo lain. Dua pemikiran inilah saya ikut hari ini. Mudah-mudahan saya akan bikin proposal itu Pak. Apa aja kan? Saya akan bikin proposal untuk meningkatkan income per kapita di Kota Bagu. Saya tidak heran kalau Banyuwangi itu bisa mendapatkan 3 triliun karena 1,7 dibandingkan dengan 140.000 kan tidak besar. Luas wilayah Sulawesi Tengah kita kecil, tapi justru yang kecil inilah bagaimana kita bisa mengelola dia sehingga bisa setara dengan Banyuwangi. Kecil sekali. Dan bahkan Pak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ini saya katakan mohon maaf. Kota Bagu hari ini sudah menjadi kota prostitusi. Ini mohon maaf. Saya harus katakan ini karena ini yang terlihat dengan mata kasat. Coba cek di taman dekat Masjid Raya, coba cek di taman di muka Pemda, ya, coba cek di taman yang ada di begitu masuk kota Bagu. Jam 9 ada di tempat apa di sini. Nah, terkesan saya katakan Kota Bagu ini tempat prostitusi terselubung. Ini saya ingatkan karena agama manapun melarang yang namanya pornografi dan pornografi. Maaf, bukan cuma Islam karena dia berjilbab, agama manapun melarang itu. Nah, saya mengoreksi ini dalam rangka meningkatkan. Karena tingkat kerawanan ketika ini terekspos biasanya rawan. Coba lihat di mana-mana tempat prostitusi di dunia ini pasti rawan. Sangat rentan dengan korban. Oleh karena itu adanya inovatif government award ini mudah-mudahan akan meminimais, akan memarginalkan, menurunkan tingkat prostitusi. Saya tidak mengatakan itu pasti, tapi silakan kita semua boleh mengambil data secara kasat mata melihat tempat itu. Sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Saya ini yang boleh saya sampaikan dan mudah-mudahan saya akan mencoba untuk merancang 2 proposal tadi. Saya sepakat dan kita sepakat. UDK itu saya tahun 94 sudah mengajar di UDK Pak. Sudah 94 saya sudah jadi dosen di sana, ya. Saya kepala biro akademik UDK. Bagaimana kita mendorong justru menjadi universitas negeri Kota Bagu, ya, untuk menjadi ikon pendidikan di Pulau Komodo Raya, bukan cuma di kota-kota Bagu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kita ya, apa yang disampaikan oleh Pak Haji Alfian tadi itu cukup bagus. Berarti itu lahan-lahan untuk inovasi. Silakan bahwa saya Kota Bagu sudah begini dan begini. Saya contoh ada tempat esek-esek yang diindikasi itu. Nah, coba bikin inovasi bagaimana caranya supaya begitu mereka datang tiba-tiba DP tangan terborgol dengan sendirinya. Ada inovasi begitu kan. Silakan Pak Salim. Ya, baik, terima kasih. Saya berdiri Pak. Ya. Biasa mengajar berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini kita sama-sama menyatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya semangat dan memberikan umat sehat sempat maka kita bisa hadir bersama dalam rangka acara sosialisasi lomba inovasi daerah. Lanjut Pak, yang saya hormati Ibu Asisten 2 Bu Haja Rafika, para Mopel Bangga, Kota Bagu, Media. Kalau kami Pak perguruan tinggi Sriwijaya Dharma sejak tahun 2006 ini sebetulnya STIE yang unik Pak di Kota Bagu, karena yang satu-satunya punya jalan kampus itu cuma di STIE Pak. Ini jalan kampus sejarahnya Pak, tapi asetnya masih ada di
sini Pak. Tapi ada beberapa pertimbangan, kami tempat kuliah sekarang di budaya. Jadi langsung saja Pak, karena ini dibutuhkan inovasi. Kalau di kampus kami Pak sekarang ada inovasi, mahasiswa diberikan kelompok untuk bagaimana dia bisa mendesain proposalnya sampai di pusat. Dan kami kemarin 5 kelompok teruji sampai di Bali itu Pak ada 2. Itu mahasiswa yang kami dorong. Tapi karena ini dibutuhkan inovasi dari perguruan tinggi, insya Allah Pak. Karena di Bolmong Raya ini ada 9 perguruan tinggi Pak. Di bawah Kemenang 3, Kemenristek 7. Jadi alhamdulillah kami bisa berkombinasi. Namanya juga Pak inovasi, berarti kita harus gandeng bersama. Misalnya kalau di ekonomi Sriwijaya Dharma itu bagaimana UMKM itu didorong sampai berhasil. Mahasiswa kami Pak sudah sampai di proposal mereka itu diseminarkan di Bali. Itu alhamdulillah itu didanai dari Kementerian Riset Pak. Jadi bukan kampus yang memberikan dana mahasiswa, kementerian langsung Pak. Ada dana yang mengalir. Sama dengan hadiah Pak Adnan sudah lihat tadi bahwa 210 juta. Insya Allah Pak, kalau kita gandeng bersama perguruan tinggi, tentu daerah ini dengan sendirinya maju. Karena di Pak Ustadz tadi, kalau di bidang keagamaan, kajian-kajian Pak, tanya sama Pak Ustadz. Tapi kalau di ekonomi, tentu dia menghitung Pak. Langkah orang datang di sini dia hitung Pak. Berarti ada perhitungan setiap pembuatan item. Misalnya kami sudah terbentuk UMKM kuliner Pak, di mahasiswa. Itu sudah saya sampaikan, sudah di Bali, di Semarang. Alhamdulillah juara 3 Pak mereka. Dan itu pemberian Kemenristek itu ada dana Pak untuk seperti itu. Dan kerjasama dengan LDP 16 Pak, kalau mereka berbina, kami hanya mendorong bagaimana mahasiswa itu berinovasi dalam kegiatan. Lalu yang kedua, di Kabupaten Bolmong Raya Pak, kami juga ditunjuk sebagai pemateri untuk Bundes. Karena di Sriwijaya Dharma itu jurusan akuntansi. Jadi akuntansi yang ada praktisi dan akuntansi secara pendidikan langsung, silabusnya Pak kami kerjasama Unhas. Jadi di akuntansi itu ada sederhananya sampai yang dikatakan akuntansi secara nasional. Jadi di Induk ada beberapa desa yang sudah MOU untuk pembuatan laporan di Bundes itu Pak. Bagaimana membuat dana Bundes itu di desa yang bisa meningkatkan PAD daerah itu Pak. Itu ada di sini Pak. Nah, bagaimana juga Pak kalau boleh di Kota Wangi juga kan ada 15 desa Pak, tentu memerlukan ilmu-ilmu ini. Dan kami sudah kemarin karena mahasiswa kami KKN di Bilalang, Induk dan di Tudoau gitu, mereka buatkan proposal sampai berhasil Bundes di Tudoau. Satu Tudoau baru itu sudah sementara buat proposalnya dan insya Allah itu bisa menjadi semacam acuan Bundes di desa-desa. Nah ini Pak inovasi dari kampus kami, insya Allah di 15 desa di asisten Pak Pahlawan Ganda, bahwa kalau kami bermitra juga kenapa tidak seperti itu Pak? Karena kita memajukan daerah ini perlu ada sentuhan-sentuhan dari akademisi, dari pelajar SMP, SMA juga, dan itu dibutuhkan inovasi yang kreativitas. Pak Mas Menteri Pak selalu dia pesan mahasiswa itu bukan ditunggu IPK 4,00 atau ijazahnya, tapi ditunggu kreativitas mahasiswa sampai dia bisa berhasil karena inovasi. Dan ini barangkali konsep kami ke depan, insya Allah kita bisa selalu kerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya pikir sudah ada 2. Ini akan ada proposal inovasi nanti masuk. Mudah-mudahan itu inovasi tentang Bundesnya bisa kita lihat nanti Pak.
supaya kita bisa implementasikan di desa di Potong Bagu. Yang penting inovasi ini biasanya ada teorinya, konsepnya, baru ada sedikit pembuktiannya. Kalau memang dia unggul dibanding konsep lain, berarti itu yang kita akan pakai. Silakan, kasih akan ada Pak Arno kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan siang. Terima kasih ibu-ibu dan Pak Adnan. Aku juga panutan saya minta panjang lebar. Saya di sini hanya ingin menyampaikan, mungkin barangkali insya Allah bisa jadi usulan ya, sebuah inovasi yang insya Allah bisa diimplementasikan menjadi produk dan jasa yang baru di Kota Bagu. Tapi sebelum saya akan melanjutkan apa yang saya ingin sampaikan, saya ingin mengangkat dulu salah satu kasus yang kemudian insya Allah bisa saya kaitkan dengan Ustadz sampaikan tadi mengenai kemaksiatan. Artinya kita tidak memiliki kemampuan dan kekuatan melakukan sebuah tindakan yang kemudian menghapus semua maksiat yang ada di Kota Bagu, tapi paling tidak bisa melakukan sebuah gerakan yang insya Allah bisa mengurangi kemaksiatan di Kota Bagu. Dan insya Allah apa yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi satu referensi juga. Contoh mengenai kemaksiatan penggunaan obat-obatan, misalnya lu pakai narkoba lah. Nah, bagi saya Pak, saya itu sering menjadi sumber di kegiatan BNN, karena saya ya bisa dibilang anak jalanan yang sering di lapangan, yang kemudian melakukan aktivitas bergabung dengan anak-anak yang biasa melakukan hal-hal tersebut. Dan bagi saya itu bagian dari pekerjaan saya. Nah, gitu. Bisa dia sama juga saya background pendidikan saya lebih cenderung ke dunia kriminal karena latar belakang pendidikan saya sarjana hukum. Selain itu pernah juga menjadi asisten dosen di Manado, aktivis juga di HMI cukup lama. Nah, saya berjumpa di berbagai macam dunia yang kelam, gitu. Karena bagi saya tidak akan mungkin saya mendapat berita-berita kriminal atau informasi-informasi kriminal dan bisa menyaksikan kejadian kriminal kalau ada di dalam sebuah kelompok majelis atau di dalam tempat yang baik. Analoginya seperti itu. Terkait dengan inovasi dan insya Allah bisa menjadi referensi menjadikan sebuah produk yang baru Kota Bagu atau jasa di Kota Bagu mengenai pengguna obat-obatan di Kota Bagu kan itu agak banyak gitu. Sekarang kalau bilang narkoba itu berkurang karena sejauh ini juga kalau mengenai data yang ada di rutan itu narkoba itu kurang sekali gitu. Nah, tapi bagi saya anak-anak zaman sekarang, pemuda-pemuda zaman sekarang cukup cerdik menghindar. Jadi yang mereka cari itu Pak, bukan lagi narkobanya, bukan, tapi reaksi peler narkobanya. Nah, untuk mendapat reaksi peler narkobanya itu mereka alihkan dengan berbagai macam remix obat-obatan. Mungkin barangkali di sini ada anak SMA, anak-anak SMA mungkin tahu tuh. Tapi insya Allah tidak menggunakan itu dia. Dan paling cenderung itu anak-anak SMA gitu. Ya lalu itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melakukan upaya dan langkah mengurangi angka tersebut? Contoh, pemerintah Kota Bagu berikan dukungan kepada remaja-remaja maupun pemuda-pemuda yang memiliki niat membuat warung kopi. Karena saya di Kota Bagu ini kurang lebih saya berduduk dengan saya salah satu penikmat kopi. Alhamdulillah banyak anak-anak yang sering saya lihat di lapangan menggunakan obat-obatan itu beralih ke tempat kopi. Gitu. Mereka beralih ke tempat kopi dan kemudian menjadi langganan tongkrongan mereka di tempat kopi. Artinya kan di situ saya melihat ini memang ini kenyataan yang saya saksikan di lapangan. Kalau bicara tentang data obat-obatan biasa mereka lakukan banyak kita, di handphone banyak. Tapi tidak mungkin saya sebutkan, jangan sampai nanti akan ada percobaan di luar dari tempat ini. Gitu. Dan kemudian mencegah juga mungkin ada anak-anak juga.
Nah, yang kedua, Kota Mobagu ini ada 4 kecamatan. Mobagu Utara, Kota Mobagu Timur, Barat, dan Selatan, kan begitu. Dari 4 kecamatan, seluruh tempat kuliner itu di Kota Mobagu Timur, tempat kopi. Coba ya, apalagi di Jalan Merdeka itu, saya juga sering di situ. Aku kebetulan ada Pak Adat juga biasa tiap saat di masjid dengan beliau. Itu paling banyak di Kota Mobagu Timur. Nah, coba pemerintah Kota Mobagu ciptakan sebuah produk baru yang dalam bentuk aplikasi. Karena banyak sekali masyarakat yang ada di luar itu kalau berkunjung di Kota Mobagu hanya mencari tempat kopi, bukan pantai. Bukan pantai yang kamu cari. Di Kota Mobagu itu yang kamu cari kuliah cuma tempat kopi. Nah, pemerintah Kota Mobagu kolaborasi dengan dinas Kominfo yang kemudian membentuk sebuah aplikasi, dan aplikasi itu ada beberapa tempat menunjukkan tempat-tempat kopi yang kemudian mudah masyarakat dari luar tinggal klik di situ dan akan menunjuk arah ke tempat kopi itu. Jadi itu mungkin bisa, insya Allah bisa menjadi referensi kan. Nah, kalau untuk melakukan promosi, insya Allah juga kan media banyak. Gitu. Terlebih media yang menjadi ya sama-sama dengan pemerintah Kota Mobagu dalam arti yang kerap membantu mempromosikan maupun mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Mobagu. Karena bagi saya cukup banyak. Contoh misalnya media-media yang media online terkhusus, kalau membuat salah satu berita itu sangat mudah mencari pembaca yang banyak. Termasuk kayak saya pribadi. Kalau saya posting ke dalam Facebook, misalnya saya pribadi, hitungan saya dari jumlah teman 5.000 orang, hitungan saya ambil cuma 100 pembaca. Akan tetapi, bagaimana kemudian saya bisa mengangkat angka tersebut menjadi ribuan? Saya masuk dari berbagai macam grup. Contoh, grup pemerintah Sulut, grup pemerintah Kota Mobagu, grup sahabat Dewa, Polres, atau Belang Raya. Hitungannya dalam satu grup itu tak usah hitung 2.000 anggota, itu aja 1.000. Kalau misalnya ketika orang masuk di situ 100 ribu baca, andai kata orang di Facebook juga di situ ada 100 grup, kira-kira seberapa membaca? Nah, insya Allah melalui jalur-jalur itu media akan mempromosikan produk yang tadi kalau insya Allah bisa juga diimplementasikan. Ya barangkali seperti itu. Terima kasih, lebih dari kurangnya mohon maaf kalau ada yang salah dan mungkin ada saya agak tinggi. Dan di sini juga ada tante saya Masus. Lebih dari kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Baik, terima kasih, ini luar biasa. Ini banyak sekali referensi untuk bahan inovasi. Jadi apa yang disampaikan ketiga beliau-beliau itu merupakan bahan pemikiran kita bagaimana menyelesaikan semua persoalan yang ditampilkan tadi. Sedikit saya sampaikan kepada Pak Ustadz, sama-sama Ustadz orangnya. Kalau kopi Kota Mobagu sudah inovasinya itu inovasi dari awal itu, makanya rumah kopi sudah banyak yang berdiri, tapi dia belum mencakup semua Kota Mobagu. Di penilaian penghargaan nasional kemarin juga itu rumah kopi itu yang orang ajukan itu jadi andalan itu. Nah, Desa Poyowo Besar 1 insyaallah akan membuat kampung kopi. Akan membuat kampung kopi yang mudah-mudahan Anda bisa jadi ikut nanti. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah merupakan salah satu referensi dari teman kita Pak Armuko Ginta nanti, termasuk itu bagaimana menangani itu anak muda yang miras dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan inovasi dari pemerintah. Pemerintah tidak mampu menangani semua itu secara langsung, makanya dibutuhkan bantuan, memberi masukan, berikan saran, dan memberikan satu semacam sumbangsi pemikiran melalui inovasi ini. Itu yang kita harapkan nanti sama-sama. Tapi apapun itu, apa yang disampaikan beliau-beliau tadi itu merupakan referensi bahwa pemikiran kepada kita semua. Inovasi apa yang harus kita bikin untuk menyelesaikan isu-isu tadi, masalah-masalah tadi. Ya Pak Dika, kalau ada yang disampaikan, ini anak-anak muda mungkin ada
Nah udah jangan terlalu banyak lihat HP game, coba inovasi dulu. Ini anak-anak SMA ini. Biasa lihat game, inovasi. Oh inovasi muncul. Ada? Dari pendidikan mungkin ada inovasi atau apa? Ini belum, jangan dulu dibocorkan di sini. Tapi kalau ada masukan bahwa kira-kira apa yang tadi apa yang disampaikan tadi, saya sudah sampaikan tadi bahan referensi mengenai persampahan, UMKM, pariwisata, memanfaatkan sungai-sungai yang ada, sawah yang ada, gunung-gunung yang ada di Kota Bagu, itu bisa jadi inovasi destinasi wisata dan lain sebagainya. Mungkin menyelesaikan tadi itu masalah-masalah tadi yang digelap-gelap itu, bagaimana caranya. Semua itu yang diharapkan, ada inovasi menanggulangi itu. Itu yang kita harapkan. Mungkin yang di Zoom ada? Belum ada? Rupanya di Zoom tidak tertarik. Yang di sini masih ada belum? Kalau belum, kalau sudah tidak ada, ya berarti alhamdulillah, berarti kita sudah mendapatkan banyak masukan. 3 tadi masukan itu luar biasa itu kalau dikembangkan itu bercabang-cabang itu. Nah mungkin ada berapa yang pernah juara yang ikut di tempat ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa mempertahankan trofinya nanti, pialanya nanti, dan bisa menciptakan produk baru di bidang inovasi nanti. Mudah-mudahan ada yang bisa kita implementasikan nanti. Tapi yang kita implementasikan sampai saat ini adalah ada yang di produk-produk UMKM itu banyak inovasi. Baik, barangkali kalau sudah tidak ada tanggapan, masukan, kritikan sekalipun kalau ada, silakan, kami siap menerima untuk perbaikan. Kalau tidak ada sekarang, nanti bisa dimasukkan dalam bentuk tulisan. Yang jelas kita tunggu proposal Bapak Ibu di bulan Maret nanti. Tambahan saja Pak. Ya, silakan. Kepala Bank Indonesia, mari kita budayakan salam pertemuan. Ya, setiap pertemuan ini selain masalah oleh yang harus mohon maaf ya, yang kedua kali tadi saya kira adalah kepentingan kita bersama. Selain salam yang wajib, ya assalamualaikum atau salam lainnya, mari kita budayakan sejak hari ini inovasi ini dengan salam ketemu kami. Tolong sampaikan kepada Ibu Wali Kota, setiap kali sambutan harus ditambah dengan salam ketemu kami untuk menuju Kota Bagu yang lebih baik, terarah. Ya, dan kita kota, saya sering on air di 40 meter Morali. Saya selalu katakan Kota Bagu City. Dia tanya apa tuh Kota Bagu City? Saya bilang daerah saya punya nama itu Kota Bagu. Ada 2 kotanya. Tapi kalau saya sebut Kota Bagu nanti bingung hancur. Saya katakan Kota Bagu City. Saya on air bicara dengan Malaysia, bicara dengan Brunei Darussalam, dengan luar negeri, on air di orang digital. Mereka selalu tanya apa itu Kota Bagu City. Saya bilang di daerah saya punya nama itu Kota Bagu. Itu satu pengertian, tapi 2 pemaknaan Kota Bagu City. Ya, nah, sehingga itu menjadi tren. Mohon maaf Bu Asisten ya, kalau boleh tolong sampaikan kepada Ibu Wali Kota, kepada seluruh semua stakeholder dan semua kita yang merasa sense of belonging terhadap Kota Bagu ini, setiap bicara pertama dengan salam kota. Suparmanto, terima kasih. Baik, Suparmanto luar biasa. Ini bisa dijadikan inovasi lagi. Dicoba dulu, kira-kira ada enggak? Kalau dengan menggunakan itu kemudian disebarkan, bisa enggak menaikkan rating Kota Bagu? Itu inovasi itu yang akan dinilai. Ya baik, sudah enggak ada? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Ini kita ada siapkan makanan sebelum ditutup oleh Bu Asdua. Silakan sambil menikmati makanan, sambil memikirkan lagi. Kita mengharapkan sekali dari seluruh OPD yang hadir di sini, media, praktisi, organisasi, akademisi bisa memasukkan inovasi, proposal inovasinya masing-masing ke dalam ajang ini. Dan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit nilai tambah bagi masyarakat Kota Bagu. Barangkali demikian. Nanti karena ini sudah waktu, sudah mau jam 11. Nah kita akan tutup acara ini. Tentu mempersilakan yang hormat Ibu Asisten 2.
Terima kasih Sukurmanto, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baik yang hadir langsung maupun lewat Zoom. Alhamdulillah sudah panjang lebar kita ikuti penjelasan dan materi-materi yang akan kita lalui bersama dalam mengikuti lomba IGA di Kota Mobagu. Harapan kami, insya Allah apa yang telah dikotakan hari ini bisa menjadi acuan untuk Bapak Ibu mengikuti lomba IGA Kota Mobagu. Kami sangat berharap kepada Bapak Ibu untuk bisa dari mulai sekarang boleh sekali berjibaku, kejar semua apa yang menjadi inovasi dari Bapak Ibu dan semua warnanya ini untuk kemajuan Kota Mobagu kita yang tercinta. Insya Allah dengan berbagai inovasi dari Bapak Ibu yang lalu-lalu juga sudah mulai banyak Pak, dan khusus Ibu Wali mengharuskan dan mewajibkan tiap OPD untuk harus ada inovasi. Bahkan mulai tahun lalu itu Ibu Wali sangat memperhatikan OPD-OPD yang kepala OPD-nya tidak punya inovasi. Itu dipertimbangkan untuk promosi berikut. Apakah dia statis atau turun atau bisa dipromosi. Nah, makanya silahkan berlomba-lomba untuk berinovasi. DP3A Bapak Farah tahu banyak yang boleh mau bikin inovasi itu. Semangat Ibu Mei. Apalagi hadir akademisi kita pada hari ini banyak memberikan masukan-masukan, ide-ide brilian yang bisa kita jadikan referensi untuk membuat inovasi kita di OPD masing-masing. Tetap semangat, tetap optimis demi kemajuan daerah kita tercinta. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, acara sosialisasi IGA tahun 2023 pada siang pagi menjelang siang hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Sekian, terima kasih. Sukurmanto, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sehat, salam Kota Mobagu. Salam Kota Mobagu. Ulang kami sih mau latihan dulu kita mah. Salam Kota Mobagu. Jadi saat Pak Balas kasih semangat supaya dapat lihat semangat orang-orang Kota Mobagu. Si Badia, nah ibu mukai salam Kota Mobagu yang udah di sana. Tak bisa siapkan perlu